Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, Bu Ana mengajak teman-teman semuanya untuk memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita limpahan rahmat dan semua nikmat tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya, selawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Bu Ana berbicara lebih jauh, teman-teman sudah sholat duha atau belum? Kalau tidak salah, kemarin Bu Mutiah memberikan penjelasan tentang keutamaan sholat duha dan manfaatnya bagi kesehatan, bukan? Bu Ana ingin berpesan ke teman-teman, semua kegiatan, aktivitas yang baik di sekolah, yang sudah jadi kebiasaan teman-teman di sekolah, Bu Ana harap tetap dilakukan selama di rumah. Seperti sholat duha contohnya, murajaah, doa, berzikir, menjaga kebersihan, mandiri, bertanggung jawab. Semua kebiasaan-kebiasaan yang sudah teman-teman lakukan di sekolah, Bu Ana harap juga dilakukan selama di rumah. Selanjutnya, Bu Ana di sini ingin mengajak teman-teman, mengingatkan teman-teman dan juga Bu Ana sendiri tentang patuh terhadap orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua itu merupakan bagian dari etika orang muslim, teman-teman. Kita muslim, kita beragama Islam, berbakti kepada orang tua itu merupakan poin penting. Kenapa dibilang penting? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa suqtullahi fi suqtul walidain, yang artinya ridho Allah itu terdapat dalam ridhonya orang tua, dan murkanya Allah atau kemarahan Allah itu terdapat dalam kemarahan orang tua. Jadi dari hadis tersebut kita dapat mengambil hikmah. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, kita harus mendapatkan keridhaan dari orang tua dulu. Nah, caranya bagaimana, teman-teman? Teman-teman pasti sudah tahu ya. Yang pertama, taati perintahnya, jangan melawan. Bahkan kita berbicara saja tidak boleh, teman-teman. Jadi kita harus nurut nih sama orang tua, selama yang diperintahkan oleh orang tua itu bukan termasuk dalam perintah yang menjauhkan kita dari Allah. Yang kedua, berbicara sopan. Seperti yang sudah teman-teman biasakan di sekolah, berbicara kepada bapak ibu guru di sekolah pasti menggunakan bahasa yang sopan. Kita sudah belajar bersama-sama bahasa yang sopan itu yang seperti apa. Kalau pakai bahasa Jawa ya bahasa Jawa yang seperti apa. Jadi jangan seenaknya sendiri ketika berbicara dengan orang tua. Selanjutnya, tidak mencela orang tua. Nah, jadi kita sebagai muslim, anak solih dan solihah, kita tidak boleh mencela teman saja, tidak boleh, apalagi ini mencela orang tua. Ya, kita biasakan berbicara yang baik agar kita tidak mencela orang tua. Yang keempat, mendoakan setiap waktu. Nah, teman-teman semuanya, Bu Ana yakin bisa doa untuk kedua orang tua. Ya, kita meminta kepada Allah untuk memberikan kasih sayang Allah sebagaimana kita sebagai anak diberi kasih sayang dari waktu kecil. Orang tua menyayangi kita itu dari kita di kandungan sampai kapanpun. Bahkan di kandungan pun, masih di dalam perut, kita sudah diberi kasih sayang oleh orang tua kita. Ibu memberikan kasih sayang, ibu makan nih yang banyak, biar teman-teman yang ada masih di dalam rahim mendapatkan gizi. Ayah juga sudah banting tulang keras
sangat bekerja keras untuk bisa memberikan kita nutrisi, memberikan kita susu. Kalau sudah lahir disekolahkan di tempat yang bagus seperti SD ASC Karanganyar. Ya, jadi kita harus mendoakan orang tua kita biar orang tua kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki yang melimpah, keberkahan dari Allah. Nah, bahkan teman-teman, maaf, ketika orang tuanya sudah meninggal pun, sudah berpulang di hadapan Allah, kita masih bisa berbakti. Jadi berbakti itu bukan hanya ketika orang tua masih hidup, tapi ketika orang tua sudah berpulang pun kita masih bisa. Contohnya mendoakan. Jadi mendoakan orang tua itu terus menerus setiap waktu teman-teman. Mau itu orang tuanya masih hidup atau orang tuanya sudah berpulang, kita tetap bisa mendoakannya. Yang kedua, memuliakan teman-teman dari ayah atau ibu kita. Memuliakan teman-teman, selama itu teman-teman yang mengajak kepada kebaikan. Jadi teman-temannya ayah, teman-temannya ibu kita muliakan. Yang ketiga, menjalin silaturahmi kepada keluarga, kerabat dari ayah atau ibu kita. Jadi wujud berbakti seseorang anak itu di dalam Islam sudah diatur. Jadi bukan hanya ketika masih hidup, tapi ketika sudah berpulang pun kita masih terus harus berbakti kepada orang tua. Nah, jadi Bu Ana mengharapkan, berpesan kepada teman-teman, jangan sampai kita jadi anak yang durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Bu Ana mengajak teman-teman untuk meraih pahalanya Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ingat, kalau teman-teman ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kejar ridho dari orang tua. Semoga teman-teman mendapatkan pahala yang banyak sekali dari Allah karena sudah berbakti kepada orang tua. Mungkin itu dari Bu Ana, tidak banyak. Mari kita praktekkan bersama-sama. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, tetap jaga kesehatan, tetap bersabar. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita, Bapak Ibu guru dari SD ASC dan teman-teman segera bertemu di sekolah. Mungkin itu dari Bu Ana, kurang lebihnya Bu Ana mohon maaf kalau banyak salah kata itu dari Bu Ana. Mohon dimaafkan, ketika ini ada benarnya itu semuanya dari Allah. Cukup sekian dari Bu Ana. Bu Ana kangen teman-teman semuanya. Bu Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.